Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat karunia dan hidayahnya. Kita semua dapat berkumpul di ruangan Meet ini. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi hal ini tidak mengurangi rasa kebersamaan kita pada hari ini. Saya juga berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sebagai Duta Bahasa Indonesia untuk menyampaikan pidato singkat dengan judul Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Sosial. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Dava Nur Najla Afandi, umur saya 18 tahun, saya berasal dari DKI Jakarta, dan saya merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Negeri Jakarta. Hadirin yang saya hormati, bahasa ini sendiri berfungsi untuk menyampaikan informasi yang akan diberikan dan diterima. Untuk lebih jelasnya lagi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian bahasa secara umum dapat didefinisikan sebagai lambang, serta pengertian bahasa menurut istilah yaitu sebagai alat komunikasi yang berupa sistem lambang yang dihasilkan oleh alat ucap pada manusia. Bahasa merupakan suatu proses penyampaian informasi dalam kegiatan berkomunikasi. Maka dari itu, manusia tidak akan lepas dari bahasa. Bahasa juga berfungsi sebagai ciri identitas seseorang. Sebagai warga Indonesia, kita pun harus mempunyai rasa bangga terhadap bahasa yang digunakan oleh bangsa kita, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai suatu alat untuk mempersatukan masyarakat yang sangat beragam akan suku dan bahasa daerahnya. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam media sosial. Tanpa menggunakan bahasa, komunikasi tidak akan berjalan dengan baik. Media sosial pada zaman ini merupakan sebuah wadah di mana para penggunanya bisa menumpahkan ekspresi dan keinginannya, khususnya pada kalangan remaja. Bahasa yang digunakan di media sosial pada saat ini sebagian sudah tidak menghiraukan tentang kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Maka dari itu, pembelajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan harus dipelajari sejak dini. Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh bahasa di media sosial bagi kalangan remaja memiliki pengaruh yang sangat amat besar terhadap bahasa yang digunakannya. Media sosial sebagai tempat atau wadah berkomunikasi para penggunanya, dalam hal ini pengguna yang sering menggunakan media sosial yaitu kalangan remaja. Bahasa yang digunakan oleh remaja diantaranya bahasa gaul atau bahasa-bahasa yang sedikit alay. Bahasa-bahasa di atas itu merupakan berdampak pada kalangan remaja baik dampak positif maupun berdampak negatif. Pada kalangan remaja yang merupakan pengaruh aktif banyak menggunakan media sosial, ide-ide para remaja yang menciptakan sebuah bahasa dalam media sosial sangat menarik dan sangat unik. Sehingga bahasa-bahasa yang mereka ciptakan menjadi sebuah bahasa yang digunakan oleh remaja lainnya. Namun, meski dengan menggunakan bahasa yang tidak baku, mereka dapat mengungkapkan gagasan, pikiran, dan keinginan dalam penyampaian pendapat dan informasi di media sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, para remaja sudah banyak yang menggunakan bahasa yang banyak digunakan di media sosial yang dikenal dengan bahasa gaul. Bahkan pemakaian bahasa gaul itu atau bahasa yang ada di media sosial saat ini mengalahkan kedudukan pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dari bahasa yang remaja kini gunakan dapat mencerminkan bagaimana kecintaan mereka terhadap bahasa nasional yang sangat memprihatinkan. Adapun pengaruh yang ditimbulkan dari bahasa media sosial ini bukan hanya pada remaja saja, melainkan semua orang yang membaca dan mendengar kata-kata yang ada di media sosial. Bahasa-bahasa yang digunakan kini
dapat mengancam bahasa Indonesia itu sendiri dan menghilangkan rasa sopan santun terhadap orang lain. Adapun pengaruh negatif yang ditimbulkan akibat bahasa yang banyak ada di media sosial. Di antaranya yaitu yang pertama, para remaja kurang mengenal bahasa baku sehingga tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, para remaja tidak lagi menggunakan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang ketiga, para remaja menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak ingin mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, para remaja tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Sementara penggunaan bahasa Indonesia yang harus dipahami serta dilakukan oleh berbagai macam pekerjaan seperti surat menyurat, pembicaraan resmi, dan lain-lain. Kelima, pudarnya rasa bangga pada diri akan bahasa nasional negara Indonesia. Namun, tidak setiap bahasa media sosial itu memiliki pengaruh negatif. Adapun pengaruh positif di dalamnya, yaitu pertama, menciptakan sebuah kekreativitasan para remaja dalam menciptakan bahasa baru. Yang kedua, menciptakan suasana yang lebih asyik. Dalam artian, apabila menggunakan bahasa baku terus-menerus, akan terasa cepat bosan. Saya sendiri selaku Duta Bahasa Indonesia hanya ingin memberi saran dan penyampaian sedikit kepada muda-mudi bangsa Indonesia khususnya, agar sebelum memposting sesuatu atau mempublikasikan sesuatu tulisan ke publik, periksalah terlebih dahulu kebenarannya penggunaan bahasanya. Bila perlu, mintalah kesediaan ahli bahasa menyuntingnya terlebih dahulu sebelum disiarkan di khalayak umum. Penyampaian gagasan memang penting, namun penerapan aspek kebahasaan yang sesuai dengan kaidah keilmuan yang berlaku jangan sampai terabaikan begitu saja. Bahasa adalah cerminan pikiran kacau. Bahasa salah merupakan cerminan pikiran kacau. Bahasa yang berstruktur adalah cerminan pikiran yang teratur. Marilah bersikap positif dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Semoga kita menjadi penulis literat yang tahu, paham, terampil, dan cermat, serta santun dalam berbahasa. Jaya literasi, pintar generasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.